Hidup petani, hidup Via Campesina. Deklarasi hak asasi petani dan orang-orang yang tinggal di pedesaan yang sekarang menjadi deklarasi PBB merupakan suatu proses yang sangat panjang, yaitu dari petani-petani yang ada seperti di Indonesia maupun juga dari petani-petani lainnya di tingkat dunia. Di Indonesia tahun 2001 kita selenggarakan sebuah konferensi tentang hak asasi petani dan reforma agraria. Dari situlah kita merumuskan prinsip-prinsip dari hak asasi petani. Kemudian pada tahun 2022 kita selenggarakan suatu konferensi hak asasi petani untuk Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemudian dari situ kita sosialisasikan ke seluruh petani yang ada di Via Campesina di seluruh dunia maupun juga petani-petani yang bukan anggota Via Campesina dan juga gerakan sosial lainnya. Tahun 2003 kita mulai intensif ya menyebarkan gagasan ini di lembaga hak asasi manusia yang ada di PBB di Jenepa. Ya, melalui satu proses yang sangat panjang, ya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti SETIM, juga FIAN, Food First International Action Network. Ya, akhirnya hak asasi petani ini ya bisa kita dorong menjadi satu agenda di PBB. Nah, krisis pangan tahun 2008 ya semakin menguatkan betapa pentingnya hak asasi petani untuk dilindungi. Ya, melalui satu proses yang dilakukan di Jenepa, dibuatlah suatu kajian yang mendalam tentang instrumen baru terhadap hak asasi petani. Nah, kemudian tahun 2009 kita juga diundang ya di kantor pusat PBB yang ada di New York ya untuk mempresentasikan tentang pentingnya hak asasi petani ini menjadi instrumen. Dan melalui satu proses ya tahun 2012 ya dibentuklah suatu kerja untuk membahas tentang UN drop ini ya, yaitu negara-negara yang menginisiatifinya Bolivia, Venezuela, Afrika Selatan, Ekuador ya dan negara Kuba. Dan akhirnya hak asasi petani ini ya disahkan ya menjadi satu deklarasi hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Dan menariknya ya deklarasi ini bukan saja mengatur tentang petani tetapi juga seluruh orang-orang yang bekerja di pedesaan termasuk nelayan dan juga para pemburu dan masyarakat adat yang bekerja sebagai petani. Nah, bagi kita Via Campesina ini adalah suatu kerja di mana kita ikut dalam proses penyusunannya, mulai dari tadi tahap penyusunan gagasannya maupun dalam pembahasannya di sidang-sidang PBB ya sejak tahun 2012 sampai disahkannya pada tahun 2018. Dalam penyusunan deklarasi hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah sebagai respon terhadap persoalan yang ada di kehidupan di pedesaan, kehidupan petani, ya, di mana tidak memiliki tanah, tidak mempunyai tanah, ya, dan kekurangan pangan, krisis pangan yang terjadi. Karenanya dalam semangat UN drop ini adalah perlunya dilaksanakannya reforma agraria ya, dan dijalankannya kedaulatan pangan dan dilaksanakannya pertanian agroekologi
dan dibangunnya kehidupan masyarakat di pedesaan yang benar-benar memperhatikan kehidupan ekonominya, kesejahteraan sosialnya, dan juga perlindungan terhadap kehidupan petani perempuan dan juga masa depan pendidikan para pemuda-pemuda tani yang ada di pedesaan. 3. Bagi Serikat Petani Indonesia dan Lapia Campesina, sekarang bagaimana agar deklarasi hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan ini bisa kita dorong implementasinya di level internasional, di level regional dan di nasional, dan juga di tingkat daerah, sehingga benar-benar UNROP ini menjadi suatu keputusan internasional yang bisa menyujudkan kehidupan petani yang adil, sejahtera dan makmur, ya, dan keselamatan alam kita ini. Terima kasih. Hidup petani, hidup Lapia Campesina.